Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video pembelajaran untuk mata kuliah workshop basis data. Di video kali ini, tujuan pembelajarannya adalah untuk merancang suatu basis data. Jadi ini melanjutkan dari video yang sebelumnya. Dan di sini pokok bahasannya adalah kita akan bahas pertama mengenai participation dan role dalam merancang ERD, kemudian menentukan kardinalitas, dan yang terakhir mengenai penentuan atribut dalam tiap entitasnya. Jadi tujuan pembelajaran kita kali ini untuk merancang basis data menggunakan notasi C. Ini saya akan memberikan contoh bagaimana penerapan mandatory rule ataupun optional rule. Jadi misalkan di sini ada entitas pasien, ada entitas obat, kemudian ada entitas resep, di mana ketiga ini memiliki relationship membeli gitu ya. Jadi misalkan pasien bisa membeli obat gitu, dan ini gimana cara kita bisa menggambarkan role ya. Di sini kalau kita perhatikan, pasien atau seorang pasien itu dapat membeli obat dengan resep, ataupun sebenarnya kita bisa membeli obat tanpa resep gitu ya. Jadi ini resep ini opsional, dan relationship membeli di sini itu tidak mungkin ada tanpa adanya pasien dan obat. Jadi keberadaan relationship membeli ini harus ada pasien dan harus ada obat. Tapi keberadaan relationship membeli ini bisa aja tanpa adanya resep gitu ya. Jadi resep di sini sifatnya adalah opsional. Tentunya di sini tergantung studi kasusnya ya, karena memang tidak semua obat itu membutuhkan resep gitu. Ini untuk contohnya. Jadi misalkan di sini berarti karena di sini adalah mandatory rule ya, kita menggambarkan dengan solid line. Sementara untuk resep kita gunakan opsional. Oke, seperti ini. Ini adalah contoh kita menerapkan mandatory rule dan optional rule. Baik, itu tadi contoh kita menerapkan beberapa opsi dari partisipasi total, parsial, dan rule-nya yang mandatory atau opsional. Jadi sebenarnya ada beberapa kemungkinan gitu ya. Jadi kemungkinan yang pertama itu adalah mandatory, partial, participation. Oke, seperti ini. Kemudian kemungkinan yang kedua adalah mandatory, total participation. Kemudian yang ketiga yaitu optional, partial participation. Dan yang terakhir adalah optional, total participation. Sekarang kita tunjuk mana yang terkait dari salah satu dari empat ini. Jadi yang pertama ini mandatory partial participation. Jadi bisa kalian lihat kalau di sini mandatory berarti digambarkan dengan notasi solid line gitu ya. Dan yang parsial ini dihubungkan dengan garis tunggal gitu ya. Dan ini contohnya adalah saat pasien dan obat gitu ya. Ini contohnya adalah mandatory partial participation
Ini juga mandatory partial participation dosen ke mahasiswa. Di sini juga mandatory partial participation gitu ya. Kemudian yang mandatory total participation adalah contohnya mahasiswa ke dosen. Karena setiap mahasiswa itu harus dibimbing oleh minimal satu dosen gitu ya. Itu termasuk mandatory total participation untuk yang kedua gitu. Sementara seperti pasien dan obat itu tidak semua pasien harus membeli obat, jadi pasien tidak harus membeli obat. Sementara obat itu juga tidak semuanya harus dibeli oleh pasien gitu. Jadi ini parsial. Jadi ini termasuk mandatory parsial. Sementara untuk yang optional partial participation, ini contoh adalah resep. Jadi resep di sini ini termasuk yang optional partial participation gitu ya. Jadi resep ini bisa ada tanpa adanya pembelian di sini ya. Dan pembelian resep di sini bisa ada tanpa adanya pembelian, dan juga di sini pembelian itu bisa ada tanpa adanya resep gitu ya. Jadi di sini termasuk optional partial participation. Oke. Itu contohnya. Sementara untuk yang optional total participation ya, ini belum saya berikan contohnya. Untuk yang optional misalkan di sini ada mahasiswa gitu ya. Mahasiswa tentunya ada kalanya dia tidak hadir atau absen gitu ya. Jadi misalkan di sini ada misalkan absen, dan absen pasti atau tidak hadir kuliah gitu, itu pasti kan ada penyebabnya apa. Jadi misalkan ini penyebab atau alasannya ya. Oke, nah di sini yang ini ini sifatnya partial mandatory ya. Kemudian yang dari absen ke penyebab ini adalah total optional gitu ya. Jadi di sini kita bisa menggunakan garis putus-putus seperti ini tapi double. Oke, kurang lebih seperti ini. Jadi kenapa kok bisa seperti ini? Mahasiswa atau beberapa mahasiswa itu bisa saja absen atau tidak hadir dalam suatu perkuliahan dengan penyebab yang tidak diketahui gitu ya. Jadi bisa saja beberapa mahasiswa itu absen dari suatu perkuliahan atau membolos dari suatu perkuliahan tanpa penyebab atau alasan yang diketahui. Tetapi penyebab di sini atau entitas penyebab di sini itu tidak bisa ada tanpa mahasiswa dan absen di sini ya. Jadi ini penyebab ini partisipasinya adalah total. Tapi mahasiswa ke penyebab ini parsial karena tidak semua mahasiswa memiliki
penyebab yang jelas atau alasan yang jelas kenapa dia absen. Jadi ini kemungkinannya untuk optional total participation, contohnya seperti ini. Ya, setelah kita tadi membahas mengenai apa saja entitas dan notasi untuk relasinya, sekarang kita akan bahas mengenai bagaimana relasi antar entitas tersebut lebih lanjut. Oke, jadi di sini kita akan mulai dari membahas untuk member ke peminjaman gitu ya. Jadi relasinya adalah member ini akan melakukan peminjaman gitu ya. Ini relasinya. Jadi nanti setiap member dapat melakukan peminjaman lebih dari satu kali. Jadi relasinya di sini nanti adalah one to many. Kemudian peminjaman ini dapat terdiri dari banyak buku, gitu ya, karena member bisa meminjam lebih dari satu buku, gitu ya. Kemudian nanti di sini satu judul buku itu bisa memiliki jumlah lebih dari satu, gitu ya. Maka bisa saja beberapa member meminjam buku dengan judul buku yang sama. Jadi di sini kita menggunakan relasi many to many, gitu ya. Jadi di sini kita nanti menggunakan associative entity, di mana associative entity ini notasi yang digunakan bila relasinya many to many, gitu ya. Kemudian di sini untuk member ini juga bisa melakukan pengembalian, di mana setiap member dapat melakukan pengembalian lebih dari satu kali, gitu ya. Jadi relasinya di sini adalah one to many. Kemudian pengembalian ini terdiri dari satu peminjaman gitu ya. Jadi nanti pengembalian ini tiap pengembalian akan terdiri dari satu peminjaman. Kemudian kenapa kok kita tentukan seperti itu? Karena nanti akan menentukan apakah member itu mengembalikan lebih dari batas waktu atau tidak. Bila iya, nanti akan dikenakan denda. Jadi kalau lebih dari batas waktu akan dikenakan denda. Selanjutnya, peminjaman ini bisa terdiri dari banyak pengembalian, gitu ya. Jadi peminjaman bisa terdiri dari banyak pengembalian. Karena bisa saja member itu mengembalikan beberapa buku yang dipinjam dalam waktu yang berbeda. Jadi di sini relasinya adalah many to one, dari pengembalian ke peminjaman, gitu ya. Jadi setiap pengembalian itu akan terhubung dengan satu peminjaman. Kemudian selanjutnya yaitu pengembalian dan buku. Pengembalian ini terdiri dari buku, di mana tiap pengembalian terdiri dari satu buku, gitu ya. Jadi pada studi kasus ini diasumsikan setiap pengembalian adalah setiap buku yang dikembalikan dan beberapa buku yang dipinjam. Jadi beberapa buku yang dipinjam ini bisa dikembalikan pada waktu yang berbeda. Di sini kita gunakan many to one, gitu ya. Jadi tiap buku yang dipinjam itu kan akan terhubung sama peminjamannya, gitu ya. Kemudian penerbit di sini menerbitkan buku, di mana penerbit itu dapat menerbitkan lebih dari satu buku, sedangkan setiap judul buku hanya diterbitkan oleh sebuah penerbit. Jadi relasinya di sini adalah one to many. Oke, kemudian dari buku ke penulis atau pengarang. Di sini entitasnya adalah pengarang. Jadi buku ditulis oleh pengarang, di mana setiap buku itu bisa saja ditulis oleh lebih dari satu pengarang, dan tiap pengarang bisa menulis lebih dari satu buku. Relasi yang digunakan di sini yaitu many to many, dan di sini menggunakan associative entity juga. Jadi penerapan associative entity ini di sini karena sebuah relationship di sini menghubungkan dua entitas, gitu ya, seperti buku dan pengarang ataupun peminjaman ke buku. Dan juga entitas ini memiliki atribut, gitu ya. Jadi notasi ini digunakan bila relasinya many to many, gitu ya. Jadi relasi many to many ini akan
selalu memiliki atribut. Kemudian associative entity ini bisa memiliki makna tersendiri juga nantinya. Jadi misalkan di sini nanti untuk detail peminjamannya itu untuk mengetahui buku apa saja yang dipinjam dalam setiap peminjaman. Oke. Kemudian misalkan ada bentuk ternary relationship yang pernah kita bahas sebelumnya, itu bisa dijadikan associative entity juga. Dan associative entity ini bisa saja memiliki atribut tambahan dari selain atribut yang dihasilkan dari relasi dua entitas sebelumnya. Oke, kemudian di sini terkait participation constraint dan rule-nya. Jadi di sini kalau kalian lihat ada yang garisnya double, ada yang garisnya satu, tidak ada yang satu garis. Nah, ini yang garisnya satu garis, ada juga yang double seperti ini. Jadi mengenai participation constraint seperti yang tadi kita bahas, ada yang partisipasinya total, ada yang partisipasinya parsial, dan juga ada yang secara optionality dalam relationship-nya, ada yang sifatnya mandatory, ada yang sifatnya opsional. Jadi di sini dari member ke peminjaman ataupun dari member ke pengembalian ini memiliki partisipasinya parsial. Kenapa? Karena tidak semua member itu meminjam buku. Karena sesuai dengan requirement analisisnya tadi, mungkin saja ada member yang hanya membaca buku di perpustakaan tanpa dia melakukan peminjaman gitu ya. Kemudian peminjaman dan pengembalian ini ke member ini memiliki partisipasi total karena setiap peminjaman dan pengembalian itu harus dari member yang terdaftar, atau pengembalian dan peminjaman ini harus terhubung dengan minimal satu member gitu ya. Gitu. Kemudian di sini nantinya untuk peminjaman dan pengembalian ke buku di sini memiliki partisipasi total juga karena setiap peminjaman dan pengembalian itu harus terdiri dari buku. Jadi sama seperti tadi, pengembalian dan peminjaman itu harus terhubung sama member yang terdaftar gitu ya. Kemudian pengembalian dan peminjaman itu juga harus terhubung dengan buku. Jadi partisipasinya adalah total. Sedangkan buku tidak selalu dipinjam, maka partisipasinya adalah parsial gitu ya. Jadi hanya garis satu. Kemudian buku ada itu karena ada pengarang dan penerbit gitu ya. Jadi buku itu ada karena adanya entitas pengarang dan penerbit. Kemudian partisipasinya di sini adalah total participation gitu ya. Sedangkan role di sini pada ERD ini semuanya memiliki mandatory role. Kenapa? Karena relationship di sini ini setiap relationship di sini ada karena entitas yang dihubungkan gitu ya. Jadi misalkan untuk relasi menerbitkan di sini ya, relasi menerbitkan di sini tuh ada karena adanya entitas penerbit dan buku gitu ya. Maka dinotasikan dengan solid line semua di sini karena setiap relationship di sini tuh ada karena entitas yang dihubungkan. Saya telah menambahkan untuk atribut-atribut untuk masing-masing entitas, di mana pada tahap konseptual model itu sebenarnya kita sudah sampai di mana kita sudah menyediakan entitas dan relasinya. Sekarang kita tambahkan atribut-atribut untuk masing-masing entitas gitu ya. Jadi yang pertama di sini untuk entitas member ya, di sini member memiliki key atribut yaitu ID member, kemudian atribut lainnya ada nama, alamat, kemudian ada multi value atribut yaitu kontak number, karena bisa saja setiap member itu memiliki kontak number lebih dari satu, kemudian ada email, tanggal lahir, dan usia di sini adalah derived atribut yang bisa didapatkan dari tanggal lahir member. Selanjutnya yaitu mengenai peminjaman. Peminjaman di sini kita memiliki key atributnya adalah ID peminjaman, kemudian atribut lainnya adalah tanggal pinjam dan tanggal kembali. Jadi sudah harus ditentukan maksimal tanggal kembalinya. Kemudian di sini untuk pengembalian. Jadi pengembalian ini digunakan saat member
melakukan pengembalian buku. Pengembalian buku ini memiliki key atributnya adalah ID pengembalian, kemudian tanggal pengembaliannya kapan. Kemudian dari sini kalau misalkan member melebihi batas waktu yang sudah ditentukan, yaitu nanti member bisa memperoleh denda. Jadi denda ini bisa dihitung, atau di sini denda merupakan drive atribut. Kemudian untuk buku, jadi di sini pada entitas buku ini memiliki beberapa atribut. Yang pertama adalah untuk key atributnya adalah kode buku, kemudian atribut lainnya adalah nomor ISBN, judul, dan jumlahnya, karena bisa jadi satu judul buku memiliki jumlah lebih dari satu. Kemudian untuk penerbit, jadi di entitas penerbit di sini nanti atribut yang digunakan pertama adalah ID penerbit untuk key atributnya, kemudian ada atribut lain yaitu nama, email, dan alamat. Sementara yang terakhir yaitu untuk pengarang, jadi nanti ada ID pengarang sebagai key atribut, kemudian ada atribut lain yaitu nama dan juga email. Oke, jadi ini adalah ERD yang memuat entitas, kemudian relasi, dan juga atribut dari perpustakaan yang sudah kita rencanakan database-nya. Nah, ini adalah ERD dari perpustakaan.